Nah, ini pasang stud couplingnya ini di bagian luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya mau ganti kampas kopling motor Kawasaki W175. Nah, ini adalah jalur oli. Nah, dari sini ke sini baunya dibuka dulu sebelum melepas blok koplingnya. Nah, di sini ada ring tembaga dari jalur oli tadi, jangan sampai hilang. Oke, kita lepas saja semuanya. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini bekas blok, ada sisa-sisa hitam-hitam. Nah, dibersihkan. Caranya pakai amplas seperti ini, pelan-pelan sampai bersih, biar tidak remes nanti. Terus setelah ini bersih, tidak usah dicuci pakai bensin, cukup dilap saja bekas amplasannya. Setelah itu saat pasang blok nanti ditambah lem parking ya. Ini sekelilingnya harus bersih. Dan ini adalah kapas kopling yang baru merek Daytona. PNP-nya R25. Sebelum dipasang disiram dulu sama oli. Usahakan olinya yang bagus. Ini ada 6. Jadi untuk R25 mungkin, karena saya belum pernah pasang kopling R25. Dan untuk Kawasaki W175 ini ada 5 lapis koplingnya atau plat koplingnya. Oke, sudah disiram pakai oli.
Nah, ini pasang stut couplingnya ini di bagian luar. Kemudian mengkencangannya saya tidak pakai impact, pakai manual saja seperti ini. Setelah ini kita pasang blok coupling. Jangan lupa blok couplingnya ditambah lem untuk meminimalisir rembesan oli atau kebocoran oli. Jangan lupa juga bosnya dipasang. Dan ini sudah ditambah lem packing supaya meminimalisir rembesan atau bocoran oli dari blok. Oke, sudah, dan tinggal pasang baut. Untuk mengencangkan bautnya disilang dari bawah ke atas atau dari depan ke belakang. Setelah itu boleh diacak. Dan saya lebih suka manual kalau pasang baut blok seperti ini, soalnya kecil-kecil, kecuali membuka. Saya masih menggunakan impact. Kemudian pasang baut untuk selang pompa oli, termasuk ini ringnya. Pasang dulu paling bawah. Pakai kunci 12. Kemudian pasang kabel coupling. Nah, supaya mudah seperti ini. Baru dipasang bautnya.
Oke, sudah selesai pengerjaan atau pergantian kapas kopling. Dan seperti itu tutorialnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya teringat motor seperti ini saya lihat di media sosial ya. Knalpot seperti ini untuk Kawasaki W175 itu ditilang. Ini orisinilnya memang seperti ini. Maaf ya, bukan saya memojokkan, tapi entah kenapa ya. Knalpot seperti ini tilang. Padahal ini bawaan motornya. Mungkin ketidaktahuan saja dari pihak penilangnya. Oke, seperti itu. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat.